Lukas pasal 1 hari Jumat tanggal 7 November 2025. Pendahuluan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Kita bersyukur bahwa kita sudah menyelesaikan pembacaan Markus. Jadi kita sudah selesai Matius, Markus, terus ada Yehezkiel, kita sementara sekarang di pembacaan Daniel. Semua hanya karena anugerahnya. Dari hari ke hari, roh kita terus mendapat makanan yang sehat dan segar dari dapur surga. Setiap hari dibukakan hal-hal baru yang sebelumnya saat kita baca firman Tuhan kita nggak ngerti seperti itu. Tetapi dari hari ke hari kita awalnya baca, ya baca nggak ngerti. Tapi Roh Kudus terus setia menuntun, membukakan yang sudah bisa kita mengerti di tahap kita hari ini. Dan bersyukur dengan pembacaan Markus terakhir 2 hari lalu ya, karena kemarin kita baca Daniel. Itu firman Tuhan yang menutup Markus 16 khususnya di ayat 15 itu. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini pesan Tuhan Yesus yang terakhir sebelum dia naik ke surga. Meminta kepada murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia. Bukan cuma di antara mereka saja, tetapi ke seluruh dunia, memberitakan Injil kepada segala makhluk, bukan pilih-pilih, tetapi kepada segala makhluk. Dan hari ini kita bersyukur bahwa di generasi kita hari ini nggak perlu jalan kaki, nggak perlu naik motor, naik pesawat untuk pergi ke seluruh dunia, tinggal pasang status, firman sudah tersebar ke seluruh dunia. Tinggal bagi video kecil, firman sudah disampaikan ke seluruh dunia. Dan ayat 16, Yesus lagi yang sampaikan, siapa yang percaya kepada Injil yang sudah disampaikan itu, dan dibaptis, memberi diri dibaptis, artinya tahu dulu firman, baru mempercayai firman itu, Injil itu, dan memberi diri dibaptis, akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, ini kita bersyukur sudah menyelesaikan firman ini dan kita lebih ngerti lagi bagaimana baca firman, baca Injil, dengar Injil. Ada maksud Tuhan supaya kita percaya apa yang ditulis di dalam, kita mempercayai Dia, kita mau bertobat saat ada hal-hal yang firman bukakan, dan kita memperbaharui diri, memberi diri dibaptis, dan hidup dalam kebenarannya. Nah, kita bersyukur masuk lagi di kitab yang baru, kitab Lukas, yang di sini dimulai dengan pendahuluan di mana Lukas yang adalah seorang dokter ya, bukan murid langsung dari Yesus, tetapi dia menyelidiki segala peristiwa yang ada sebelumnya dengan seksama. Dia nggak asal tulis saja. Dia memang nggak hidupi langsung apa yang dilewati oleh murid-murid Yesus, tetapi dia pelajari, dia selidiki dengan seksama dari asal mulanya, baru dia ngambil keputusan untuk membukukan dengan teratur. Nggak asal coplok sana, coplok sini, tetapi dia bukukan dengan teratur. Tujuannya ini Lukas tulis untuk Theophilus yang mulia saat itu, tetapi kita bersyukur hari ini kita pun mendapat berkat lewat tulisan Lukas ini, seorang dokter ya. Dan ada tujuan dia menulis ini, supaya engkau dapat mengetahui, supaya kita dapat mengetahui hari ini saat kita baca
Lukas ini bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepada kita hari ini melalui kitab Lukas yang kita akan baca dari hari ke hari nantinya, segala sesuatu yang diajarkannya itu sungguh benar. Ada kebenarannya, enggak asal-asalan ditulis. Sudah diselidiki dengan saksama dan semuanya itu benar. Jadi kalau ada yang bilang, oh enggak benar tuh yang dituliskan. Lukas itu mengatakan bahwa semua yang dia tulis di situ dan yang diajarkan di dalam buku yang dia tulis ini dalam bentuk kitab Lukas semuanya sungguh benar. Kita lanjut ke perikop berikut, pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ini kisah tentang sepasang suami istri yang takut akan Tuhan, yang hidup benar di hadapan Tuhan, menuruti segala, nggak cuma satu dua perintah Tuhan yang dituruti, tetapi mereka hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Suci sekali, bersih sekali ya, semua aturan Tuhan, perintah Tuhan ditepati dengan tidak bercacat. Tetapi ternyata mereka tidak punya anak. Istrinya yaitu Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umur. Kadang kita melihat bahwa kalau orang sudah ikut semua ketetapan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, semua bagus dan indah di dalam hidupnya. Ternyata ini dituliskan dengan sungguh benar, kejadian ini ada oleh Dr. Lukas bahwa ternyata Zakaria dan Elisabet yang sudah hidup benar, takut Tuhan, tidak bercacat, tetapi mereka nggak punya anak. Yang pada masa itu anak itu adalah satu karunia yang besar ya, orang merasa malu kalau nggak punya anak saat itu. Tetapi mereka tetap setia melayani Tuhan sekalipun nggak dapat berkat. Pastinya mereka berdoa dari mulai tahun pertama pernikahan mereka rindu diberikan anak. Tetapi sampai lanjut umur ternyata tidak ada anak yang mereka rindukan itu dalam hidup mereka. Ayat 8, pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Ini yang membuktikannya bahwa mereka tetap setia kepada Tuhan sekalipun janji ya, mereka pasti udah pegang janji Tuhan, punya anak, Tuhan bilang akan engkau diberkati dengan keturunan, tapi kok nggak ada dalam hidup mereka. Tetapi tidak lari meninggalkan Tuhan. Nggak bilang, Tuhan tuh janji-janjinya ada, tapi sampai sekarang kami setia melayani semua nggak dapat seperti yang dijanjikan. Mereka tetap setia melayani Tuhan. Nah, dalam hal ini belum dituliskan tentang Elisabet, tetapi Zakaria. Dia tetap melakukan tugas keimamannya di hadapan Tuhan. Ayat 9, sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya.
Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Coba kita renungkan bersama di sini. Dari ayat yang ke-11. Berpuluh-puluh tahun sudah lewat, doa-doa mereka untuk punya anak, nggak punya anak, mungkin mereka udah lupa kalau mereka minta anak. Apalagi fakta kalau istrinya mandul dan sudah lanjut usia. Jadi udah nggak ingat doa lagi minta anak, sudah taruh di samping lah, itu nggak mungkin lagi lah bisa terjadi dalam hidup mereka. Jadi waktu eh, melihat malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan itu, Sakaria yang terkejut dan menjadi takut. Kok malaikat sampaikan, jangan takut hai Sakaria sebab doamu telah dikabulkan. Mungkin dia pikir doa mana ya? Mungkin ya dia berpikir kasih saya kesehatan Tuhan menjalani usia tuaku bersama istriku. Tetapi ternyata dilanjutkan oleh malaikat itu bahwa setelah dikatakan doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Mungkin terkaget-kaget ya, bukan mungkin lagi dia terkaget-kaget, ini doa kami itu sudah lama, kami udah kantongin, nggak pikir lagi, dan bahkan nggak minta lagi sama Tuhan, sudah lupa doa itu saking udah tua dan fakta di depan mata, nggak mungkin lagi lah punya anak. Kok Tuhan datang hari ini untuk memberitahu bahwa doamu dikabulkan. Mungkin ada doa-doa kita yang sudah bertahun-tahun lewat dan belum terjawab-jawab juga. Ternyata ada masa yang tepat di mana Tuhan datang untuk menyampaikannya. Karena ada kisah yang mau disampaikan Tuhan lewat cerita kehidupan Zakaria dan Elizabeth. Ada kisah yang kalau Zakaria dan Elizabeth melahirkan anak di usia yang muda, seperti pasangan-pasangan yang lain, kisah hidup mereka nggak akan pernah tercatat di dalam Alkitab. Karena ya biasa-biasa aja, wajar aja. Tetapi yang terjadi adalah Tuhan mempersiapkan mereka. Tuhan melihat semua ke, ketaatan mereka kepada Tuhan, hidup yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi kan cara Tuhan untuk membalas orang-orang yang setia kepadanya berbeda dengan cara kita berpikir manusia. Nah ini kita lihat bahwa wow ternyata datang jawaban doa mereka, ini akan diberikan seorang anak laki-laki. Bahkan dikatakan di situ sudah ada, dia akan. Dari ayat 15 dikatakan, ia akan besar di hadapan Tuhan. Disampaikan juga dia tidak akan minum anggur dan minuman keras. Dan ini yang luar biasa, ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Masih dalam kandungan sudah ada janji untuk anak ini bahwa ia akan penuh dengan Roh Kudus. Dan ada lagi, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia ada pada dia membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Luar biasa ini anak yang mereka sudah nggak harapkan lagi, Tuhan berikan pada waktu yang terbaik menurut Tuhan, bukan menurut Zakaria dan Elizabeth. Kita lanjut ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Zakaria melihat fakta di depan mata. Nggak mungkin lah, bagaimana bisa terjadi? Saya sudah tua, istriku sudah lanjut umurnya. Daripada dia bilang, oh Tuhan terima kasih banyak Tuhan, kami nggak tunggu-tunggu lagi dan ternyata Tuhan berikan sekarang. Praise the Lord, terima kasih Tuhan. Kami menyambut dengan sukacita kado terindah yang sudah puluhan tahun kami tunggu dan ternyata Tuhan kasih di waktunya Tuhan yang terbaik. Tetapi dia malah bilang, oh bagaimana mungkin bisa terjadi?
saya sudah tua. Fakta di depan mata membuat kadang kita nggak berani melihat mujizat yang Tuhan berikan. Dan apa jawab malaikat di sini ayat 19? Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Gabriel, pelayan Allah, diutus, dikirim untuk berbicara dan sampaikan kabar baik ini kepada Zakaria. Kalau kita ingat pembacaan di Daniel ya, kita juga baru-baru baca tentang Gabriel yang dikirim kepada Daniel untuk menceritakan makna penglihatan yang Daniel lihat. Gabriel ada di perjanjian lama, ada di perjanjian baru. Gabriel yang diutus Tuhan untuk memberitahukan arti penglihatan Daniel. Gabriel juga diutus Tuhan kali ini untuk memberitahukan kabar baik kepada Zakaria untuk satu kelahiran anak yang luar biasa. Yang berikutnya ayat 20, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Kenapa? Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Ternyata ada resiko saat kita dapat firman dan kita tidak percaya. Mari kita lihat kembali yang tadi saya angkat sedikit tentang Markus 16 ayat yang ke-15 dan 16 itu. Yesus menyuruh muridnya pergi ke seluruh dunia beritakan Injil kepada segala makhluk. Dikatakan siapa yang percaya. Yesus sudah sampaikan juga itu di Markus sebelum naik ke surga. Jadi siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ini terjadi juga, Tuhan kirim Gabriel untuk sampaikan ke Zakaria, tetapi Zakaria tidak percaya. Bagaimana mungkin? Aku udah tua, istriku mandul, kami ini udah nggak mungkin lah seperti itu. Ini kata bagaimana aku tahu bahwa ini akan terjadi. Ternyata ada yang didapat oleh Zakaria, yaitu dia menjadi bisu. Kenapa ya sampai dibuat bisu? Bukan hal lain yang terjadi kepada Zakaria. Misalnya kan bisa ya jadi lumpuh gitu, nggak bisa jalan, atau jadi nggak bisa melihat, tapi kok bisu dalam hal ini? Kenapa sampai dia dibuat bisu? Kita tahu bahwa perkataan itu ada kuasanya. Kalau dia pulang ke rumah sampaikan ke istrinya, tadi ada malaikat datang menemui saya, bilang kalau ini katanya kamu akan melahirkan." Nggak mungkin lah ya, kita kan udah tua, kita udah nenek-nenek, kita banyak lah mungkin yang perkataan-perkataan yang bisa mematikan, membuat batal janji Tuhan yang mereka sudah akan dapat. Jadi kurang lebih untuk yang saya mengerti di sini kok jadi bisu gitu, bukan matanya yang dibutakan atau telinganya jadi tuli atau jadi lumpuh nggak bisa jalan, tetapi dia dibuat jadi bisu. Supaya dia bisa nanti katakan di sini malaikat berkata, sampai perkataanku nyata kebenarannya pada waktunya. Kenapa? Karena dia tidak percaya. Nah, supaya ketidakpercayaannya itu dia nggak share lagi ke Elizabeth istrinya atau dalam bulan-bulan menunggu dia hamil. Jadi mulut kita itu sangat berkuasa. Bagaimana kita terus pakai lidah kita untuk memperkatakan hidup dan mati. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi Zakaria menjadi bisu karena tidak percaya. Ayat 21. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Dia pakai bahasa isyarat
setelah keluar. Ayat 23, ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Berarti dia masih beberapa waktu bertugas lagi. Dia nggak marah sama Tuhan. Kok Tuhan aku dijadiin bisu atau gimana ya? Aku tinggalin aja ini pekerjaanku, pelayananku. Aku udah setia begini. Tuhan kirim malaikatnya kasih tahu aku mau punya anak, tapi kok dijadiin bisu? Bisa saja marah, bisa ngambek. Tapi Elizabeth nggak ngambek. Dia lanjutkan tugas jabatannya. Jadi selesai jangka waktunya baru dia pulang ke rumah. Dia ya ada di dalam bagiannya yang nggak percaya, tetapi dia tetap lanjutkan kesetiaannya melayani Tuhan. Nggak bilang aku izin aja ya mau buru-buru pulang, ini keadaanku sudah seperti ini. Ayat 24, beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Ada masa di mana nggak langsung beritahu orang, nggak langsung keluar kasih viral, saya hamil, saya diberkati. Dia tunggu 5 bulan, benar-benar kandungannya kuat. Dia takut, nah jangan sampai dia keluar orang ketawain ya, kamu lagi sakit ya, kok perut mau membesar? Nggak mungkin lah nenek-nenek hamil. Mungkin lagi ada tumor tuh di perutmu. Nah kalau dia bilang, saya lagi hamil loh, malaikat temuin suamiku loh, yang gini-gini. Orang bisa percaya nggak? Sedang suaminya aja yang udah takut Tuhan, layanin Tuhan masih nggak percaya. Jadi dia menjaga segala sesuatu, dia bisa tahan diri, nggak langsung menyebarkan berita tentang kehamilannya itu ke semua orang, tapi dia ada buah roh pengendalian diri. 5 bulan ia tidak menampakkan diri dan dia berkata, Tuhan sudah berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Jadi ketidakhamilan, kemandulan di masa itu merupakan aib, dan dia lihat Tuhan menggenapi janjinya ya, orang yang berharap kepadaku tidak akan dipermalukan. Itu ada juga kita bisa temukan di Roma 10 ayat 13. Barang siapa yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Tuhan menghapus aibnya di depan orang lain. Perikop berikut pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel. Ini malaikat Gabriel lagi nih yang pergi. Banyak tugas nih malaikat Gabriel ya. Bertugas di masa Daniel, bertugas sampaikan lagi ini ke dia pergi lagi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Ini ditekankan kata perawannya. Maria ini masih perawan. Nggak dibilang aja dia kepada seorang perempuan, ini perawannya, untuk melihat bahwa betul-betul Maria belum pernah berhubungan dengan seorang laki-laki. Nah, dia sudah bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Nah, kalau kita dapat salam seperti ini ya, salam engkau dikaruniai. Kira-kira dalam pikiran saudara saat dengar seperti ini, pikir apa ya? Wih, mungkin aku dapat kado besar, mungkin dapat bonus, atau mungkin dapat kunci mobil kah, atau dapat rumah baru, dapat kenaikan gaji. Ya biasanya kan kalau gitu tunggu yang sesuatu yang wah bagus untuk saya. Nah, ini salamnya Gabriel. Nah, ayat 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya. Dia nggak bicara ya. Maria cuma terkejut tapi di dalam hatinya saja dia bertanya. Apakah arti salam itu tanpa disampaikan ke malaikat Gabriel? Ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?"
Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ternyata karunia yang malaikat Gabriel mau sampaikan kepada Maria bahwa dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Seorang perawan, anak perempuan muda, bertunangan dengan seorang laki-laki. Tiba-tiba disampaikan karunia seperti ini yang akan mengandung. Apakah akan melihat itu sebagai satu karunia? Atau bilang ini aib Tuhan, kok saya tiba-tiba hamil, saya belum kawin sama Yusuf. Dan bagaimana masyarakat melihat? Kita tahu bagaimana hal-hal yang seperti itu, penglihatan masyarakat saat dia mengandung nantinya dan dia belum nikah sama Yusuf. Dia dengar semua penjelasan malaikat Gabriel tentang anak yang akan dia kandung, dia akan lahirkan anak laki-laki, bahkan namanya dikasih tahu bahwa dia akan jadi besar, anak Allah yang Maha Tinggi. Semuanya itu sudah diberitahu kepadanya dan Maria cuma bilang bagaimana ya hal itu bisa terjadi, aku kan belum bersuami. Dia sudah punya tunangan tapi belum bersuami. Nah, ayat 35 jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Roh Kudus yang akan turun atas dia, pekerjaan Roh Kudus yang akan membuat dia hamil seperti itu ya. Dan bagaimana ya Maria saat itu bisa mempercayai yang nggak pernah terjadi. Nggak berhubungan dengan laki-laki dan cuman karena kuasa Roh Kudus turun atas dia akan hamil. Kita akan lihat bagaimana ketaatan dan kepercayaannya ini Maria percaya total-total. Tapi sebelum itu dia diberitahu lagi ayat 36. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Kok Gabriel memberitahu ya tentang Elisabet, nggak cerita sepupu lainnya Maria yang mungkin lagi bangun rumah kah atau lagi bikin sesuatu yang lain, tapi Gabriel menyampaikan kepada Maria tentang Elisabet. Dia tahu bahwa Elisabet itu sudah tua, disebut mandul, tetapi Gabriel memberitahu bahwa ia juga sementara mengandung seorang anak laki-laki di hari tuanya. Menghadapi ujian-ujian kehidupan, menghadapi karunia-karunia Tuhan, itu Tuhan gak biarkan berjalan sendirian. Tuhan kirimkan, memberitahu orang yang tepat untuk share nantinya, untuk berbagi. Sudah dipersiapkan, sudah ada Elisabet yang mengalami kemustahilan seperti yang dia akan alami oleh Maria. Kalau Maria dia perawan dan akan hamil. Kalau Elisabet dia mandul, udah tua dan bisa hamil. Dua-dua kehamilan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kehamilan yang luar biasa. Dan kali ini Gabriel tugasnya memberitahukan tentang dua kelahiran ya. Tentang dua kehamilan kepada wanita-wanita yang dalam pandangan manusia tidak mungkinlah bisa hamil lagi kalau sudah mandul, sudah tua dan perawan. Tetapi ini yang dialami oleh kedua wanita ini. Dan Gabriel menyampaikan kepada Maria tentang Elizabeth. Apa yang dijawab Maria saat itu? Dia nggak bilang, iya nggak, kan Elizabeth begini dan begitu. Dia mungkin karena dia kan punya suami, ada Sakaria. Kalau saya, bagaimana mungkin mau hamil kalau saya belum kawin? Nah, di sini dia jawab sama malaikat Gabriel, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maaf, ini bukan Maria yang bilang ya, ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini masih Gabriel yang berkata seperti itu. Baru di ayat 38 Maria bilang, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia.
Gabriel memberitahu kepada Maria, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak mustahil bagi Tuhan untuk seorang nenek-nenek mandul bisa hamil, dan tidak mustahil bagi Tuhan bagi seorang perawan untuk hamil. Dan Maria hanya berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Enggak panjang lebar kalimatnya Maria. Dia hanya terima dan mempercayai rencana Tuhan melalui kehidupannya. Gabriel selesai tugasnya, tinggalkan Maria. Kita lanjut ke perikop berikut, Maria dan Elizabeth. Ini dua wanita yang dipilih Tuhan untuk menghidupi kemustahilan-kemustahilan dari Tuhan. Ayat 39, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Maria nggak cerita-cerita dulu apa-apa, ini juga Maria, tapi dia tahu ada pesan tersembunyi tadi dari malaikat tentang Elizabeth. Dia mau tuh berbagi sama Elizabeth, sekalipun rumahnya jauh. Ini nggak cuman keluar dan jalan kaki atau ambil becak ya, atau ambil sitor untuk pergi ketemuin Maria, Elizabeth. Saya cari di internet jarak dari Nazaret ke pegunungan Yehuda itu ternyata 90 mil, kurang lebih 145 kilometer. Dan zaman itu ya saya nggak tahu gimana caranya Maria jalan kaki, bagaimanakah dia ke situ atau bawa pakai keledai atau pakai nggak tahu, tapi dituliskan di sini beberapa waktu kemudian setelah mendapat kabar dari Gabriel, dia berangkat dan langsung berjalan ke pegunungan. Jadi naik turun gunung pastinya ini Maria menuju ke sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Kita ingat tadi waktu Gabriel memberitahu kepada Zakaria bahwa anak yang akan dikandung oleh Elizabeth itu sudah akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Nah, dia sementara dihamilin oleh Elizabeth 6 bulan, waktu Maria datang ding dong waktu itu yang nggak ada ding dong, ketuk-ketuk pintu dibukain dan Maria memberi salam. Elizabeth yang dengar salamnya Maria, tetapi anaknya di dalam rahimnya yang melonjak. Artinya bayi di dalam kandungan udah dengar juga saat kita berbicara. Itu saya dengar juga dari seorang hamba Tuhan, seorang dokter yang ya kita bisa lihat bahwa anak-anak pun di dalam kandungan bayi, calon bayi di dalam kandungan udah bisa dengar. Mamanya dengar dan anaknya pasti dengar dan melonjak dalam rahim Elizabeth. Dan Elizabeth juga akhirnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Itu sepupunya, sanaknya, dan sangat lebih muda dari dia. Tetapi dia dipenuhi Roh Kudus sehingga yang dia perkatakan adalah menghormati perempuan yang telah dipilih Tuhan untuk mengandung Tuhannya. Dia bilang, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Berbahagialah saat kita percaya, saat ada firman Tuhan yang kita dengar. Saat seperti Gabriel menyampaikan firman Tuhan kepada Maria, Maria percaya, jadilah kepadaku menurut perkataanmu, dan Elizabeth berkata begitu. Berbahagialah orang yang seperti itu, yang percaya kepada firman-Nya, sebab apa yang dikatakan, janji apa dalam hidup kita, percayai saja. Kita aminkan sekalipun di depan mata nggak mungkin, tetapi percaya saja itu akan terlaksana, kata firman Tuhan. Kita lanjut ke nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Ini Maria yang memuji Tuhan
di hadapan Elisabet saat itu. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dia akui dan terima kata berbahagialah dia tadi yang dideklarasikan oleh Elisabet. Baik kita deklarasikan, memproklamirkan, memberitahu kepada orang-orang lain berbahagia. Jangan kita cuma datang bilang, ih kamu ini sekali ya, kasihan, kamu nggak beruntung sekali, kamu begini, kamu nggak apa namanya, kamu nggak diberkati. Keluarkanlah perkataan yang memberkati orang lain. Dan Maria menerima itu berkat yang Elizabeth tadi katakan. Dia bilang, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Perkatakanlah ke diri kita, aku berbahagia karena Tuhan ada di dalamku. Bukan karena keadaan hidup kita, kita bilang ya saya menderita sekali hidupku. Hidupku cuman menderita, nggak ada untungnya hidupku. Carilah, pasti ada yang kita bisa lihat berbahagia di dalam hidup kita. Sesusah-susah apapun hidup kita hari ini. Maria nggak lihat, saya hamil ini belum kawin, bagaimana orang mau bilangin saya bahagia. Dia lihat hidupnya berbahagia. Perkatakan lewat mulut kita, saya berbahagia. Segala keturunan akan sebut aku bahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Maria melihat dalam perjalanan hidupnya bahwa orang yang congkak hatinya Tuhan cerai-beraikan. Orang yang tinggi hati akan direndahkan, diturunkan dari tahta. Tetapi orang yang rendah hati Tuhan tinggikan. Dia lihat bagaimana tadi Elizabeth bilang Tuhan sudah menghapuskan aibku dari depan orang. Mungkin ada tetangga yang bilang kamu setia aja layanin Tuhan. Lihat tuh kamu mandul, kamu gak punya anak. Banyak celaan-celaan, cemoohan yang diterima dari orang-orang sekitarnya, tetapi Elizabeth tetap rendah hati. Dia tetap setia kepada Tuhan. Oke, orang mau kata-katain saya, mau setia sama Tuhan Yesus. Lihat tuh, masalahmu beruntun. Dari satu masalah ke masalah berikut, tinggalin aja Tuhanmu. Mungkin ada seperti itu tetangga-tetangga yang sampai kepada Elizabeth, tetapi Maria mengatakan di sini, dia meninggikan orang-orang yang rendah. Elizabeth diangkat Tuhan, dia dihapuskan nodanya, dihapuskan aibnya di depan orang dengan kehamilannya. Tuhan sanggup untuk di waktunya yang tepat untuk menghapuskan aib-aib kita di mata orang-orang yang lain. Ayat 53. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth lalu pulang kembali ke rumahnya. Mari tetap setia, berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun di depan kita masih ada hal-hal yang membuat orang mungkin menertawakan, mengaibkan kita, tetapi jangan lari daripada Tuhan. Semakin berlari kepada Dia, Dia adalah menara yang kuat, tempat kita berlari di saat kita mungkin sudah tidak tahan menghadapi olok-olok orang lain, hinaan orang. Dia sanggup untuk terus menguatkan kita. Dan kita lihat bagaimana dia bekerja luar biasa dengan waktu yang tidak pernah kita pikirkan. Dia mengangkat orang-orang yang rendah hati. Seperti Elizabeth. Kita lanjut ke lahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmatnya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Bukan cuman Elizabeth dan Zakaria yang bersukacita, tetapi orang-orang banyak, tetangganya, sanak saudaranya, semuanya bersukacita dan pastinya memuji Tuhan, memuliakan Tuhan karena mereka menyaksikan hal yang tidak mungkin
ternyata menjadi mungkin lewat kehidupan Elizabeth. Ayat 59, maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya, dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Firman Tuhan ya dan amin, gak pernah gagal. Yang malaikat Gabriel sampaikan kepadanya tadi di ayat 20, bahwa sesungguhnya dia akan bisu sampai pada perkataannya akan nyata kebenarannya pada waktunya. Mulutnya terbuka lagi, terlepas, maaf bukan mulut, lidahnya terlepas lagi. Dan apa yang dia lakukan? Memuji Tuhan. Mulutnya dibisukan beberapa waktu, terkumpul semua pujian syukurnya di hadapan Tuhan dan dia keluarkan puji-pujian itu. Ayat 65, maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur, viral di seluruh pegunungan Yudea. Semua tahu nenek-nenek mandul sudah melahirkan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ternyata Tuhan sanggup kerjakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, kata malaikat Gabriel kepada Maria tadi di waktu dia menyampaikan pesannya ke Maria. Ayat 66, dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Anak ini nanti sudah disiapkan semua, sudah diberitahu semua kepada Sakaria. Dia akan menjadi anak apa nanti, seperti apa dia. Tetapi orang-orang lain, mereka sudah menduga-duga, sudah berpersepsi semua. Mau gimana ya nanti anak ini karena kelahirannya pun sangat tidak masuk akal dari orang tua yang sudah impossible punya anak, tetapi Tuhan sanggup kerjakan. Ini di zaman sebelumnya ya kita sudah lihat bagaimana Sarah dan Abraham juga, ada juga Ribka dan Ishak yang sudah tua, tetapi Tuhan bisa berikan anak. Ada banyak hal yang mustahil yang Tuhan sanggup kerjakan dalam hidup kita di hari ini. Mungkin bukan anak, tetapi hal-hal yang menurut orang gak mungkin lah. Kalau sudah begini pasti akan hancur. Tetapi kalau Tuhan yang bekerja, tetap percaya. Sekalipun di depan gak mungkin, Tuhan sanggup kerjakan mujizat dalam hidup kita. Semuanya untuk kemuliaan bagi Dia. Nyanyian pujian Sakaria. Dan Sakaria, ayahnya, ayah Yohanes, penuh dengan Roh Kudus. Tadi mamanya Elizabeth penuh Roh Kudus, papanya juga punya dipenuhi Roh Kudus. Lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya,
bukan makin kuat badannya ini, rohnya yang ditulis ya. Makin kuat rohnya, pastinya badannya juga kuat. Tetapi rohnya yang dituliskan di sini. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menunjukkan diri, menampakkan diri kepada Israel. Amin. Pembacaan yang panjang hari ini sampai 80 ayat, tetapi pastinya sangat memberkati kita melihat bagaimana malaikat Gabriel yang diutus spesial mission ini untuk kelahiran-kelahiran yang luar biasa kepada wanita-wanita yang spesial yang Tuhan pilih. Dan mereka mau menerima bagian itu, karunia yang Tuhan berikan. Karunia apa yang Tuhan berikan kepada kita hari ini? Mungkin perjalanan hidup juga yang tidak mudah untuk dijalani oleh daging kita. Maria pastinya nggak mudah ya yang Maria hadapi, Elizabeth juga, tetapi saat kita mau percaya. Percaya saja apa rencana Tuhan yang terbaik melalui kehidupan kita, kita mau taat dengan jalan-jalannya, kita nggak ngambek dan lari daripada dia, dan malah bilang Tuhan, hitung-hitungan sama Tuhan apa yang kita bikin, tetapi tetap rendah hati, tetap percaya kepada Dia sampai yang tidak mungkin menurut manusia menjadi mungkin bagi kita melalui campur tangan Tuhan. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.